Bab 2172. Mengisi Reiki. Tuan Qin bukan orang yang sembrono. Jika dia aktif membuat suara, tidak mungkin tidak menanggapiku, apalagi sekarang ada suara-suara kecil, tidak seperti sedang berlatih, seolah-olah meminta bantuan. Bagaimanapun Febrina Tang telah lebih banyak berhubungan dengan Eric Qin. Setelah sedikit menganalisis, dia merasa bahwa situasinya tidak benar. Mendengar perkataan Febrina Tang, suara kecil dari dalam menjadi semakin cepat, seolah bergema. Melihat ini, mata Febrina Tang tiba-tiba menjadi dingin, dan dia telah mengambil keputusan. Tio Fan menjauhkan kultivator lainnya, dan bersama dengan Febrina Tang, kedua kultivator fase penilaian itu melakukan upaya terbaik untuk membuka formasi ruangan Eric Qin. Ketika keduanya memasuki ruangan satu demi satu, mereka terkejut. Di dalam ruangan, lantai telah terbakar hingga hangus dan hitam, di sekelilingnya berantakan, penuh dengan pecahan batu roh, dan berbagai botol obat kosong. Melihat pemandangan ini, seperti di sini telah terjadi penjarahan total. Dan kemudian tatapannya jatuh pada Eric Qin di dalam ruangan. Pada saat ini, kondisi Eric Qin sangat buruk, membuat mereka berdua mengerutkan kening. Pakaian di badannya telah terbakar, memperlihatkan tubuh bagian atas yang kuat. Pada kulit yang terbuka, bahkan lebih merah, seperti tanah yang kering dan pecah-pecah, dengan retakan halus yang tak terhitung jumlahnya. Aliran api terus menyebar dari tubuhnya, udara diaduk menjadi kekacauan. Eric Qin menundukkan kepalanya saat ini, meskipun dia masih duduk dalam posisi silang, dia sebenarnya pingsan dalam keadaan koma. Dua senior, tolong selamatkan tuanku. Pengikut yang berlutut di samping dengan lemas, napasnya lemah, dan dahinya berdarah. Aku juga tidak tahu tuan sedang berarti apa, tetapi pusaran air tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya, dan isapannya tidak dapat dihentikan. Tuan menyerap semua batu roh dan pil dewa, dan tidak dapat untuk memuaskan isapannya, dia bahkan pingsan sekarang. Monster energi yang, itu adalah gerakan yang kamu buat barusan. Melihat pengikut yang dengan wajah gugup di samping, Tio Fan mengangguk. Tidak buruk bahwa Eric Qin memiliki monster roh yang setia yang melindungi tuannya. Kakak seperguruan, apakah kerasukan iblis? Kata Tio Fan, saat melihat Febrina Tang yang telah berjalan ke sisi Eric Qin saat ini, dan mengulurkan tangan untuk memeriksa Eric Qin. Ini bukan kerasukan iblis, tampaknya ketika sedang memadatkan api sejati Dharmakaya yang sebenarnya, dia menemui beberapa masalah dan terlalu banyak memaksakannya. Febrina Tang mengeluarkan ekspresi terkejut. Dirinya juga pernah mempraktekkan api sejati Dharmakaya, dan tentu saja dia mengerti hukum gerakan nafas dari teknik ini. Pada saat ini, Eric Qin dalam keadaan koma, dan Dharmakaya beroperasi secara otomatis. Setelah Reiki sedikit mengevaluasi, segera merasakan cara kerja yang sama. Namun, hanya memadatkan api sejati Dharmakaya, bagaimana mungkin dengan kekuatan Eric Qin ini, tidak dapat memenuhi syarat untuk mempraktekannya. Febrina Tang penuh dengan keraguan. Meskipun api sejati Dharmakaya adalah metode pemurnian roh kuno, tapi alam fase transendensi puncak Eric Qin telah lama melampaui alam Dharmakaya, syarat minimum yang diperlukan untuk mempraktekannya. Tapi apapun yang terjadi, Febrina Tang tidak punya pikiran untuk terus memikirkannya. Jika Eric Qin dibiarkan berkembang seperti ini, takutnya akan membahayakan nyawanya seperti yang ditakutkan oleh pengikut Yang. Tapi untungnya, itu adalah konsumsi energi berlebihan, bukan kerasukan iblis, jadi mudah untuk ditangani. Yang terpenting sekarang adalah melengkapi konsumsi Dharmakaya dalam tubuh Eric Qin. Cara menanganinya juga sederhana. Eric Qin tidak sadarkan diri karena kehilangan energi yang berlebihan, jadi dia akan mengisi bagian energi ini. Bagaimanapun dia adalah seorang kultivator fase penilaian, dan Eric Qin berada dalam fase transendensi.
Tidak mudah untuk melengkapi energi yang dibutuhkan oleh jiwa kedua di alam fase transendensi. Duduk bersila di hadapan Erik Kin, Febrina Tang menempelkan tangan mulusnya di tengah alis Erik Kin. Setelah itu, sejumlah besar reiki, seperti air pasang, mengalir ke tubuh Erik Kin melewati sepanjang ujung jarinya. Daya isap kembali muncul dari laut kesadaran dan tubuh Erik Kin. Energi yang dipancarkan Febrina Tang dengan cepat diserap oleh api sejati Dharmakaya dan tubuh pemadam api sejati. Tio Fan berdiri di samping, diam-diam melindungi. Tapi bagaimana Febrina Tang tahu bahwa perpaduan Erik Kin bukan sekadar api sejati Dharmakaya biasa, melainkan tubuh arkaan yang terbentuk dari perpaduan tubuh dominator Dharmakaya, Ekaristi Kaisar Api Agung. 2 jam telah berlalu. Febrina Tang membuka matanya, sedikit berkeringat di dahinya, dan merasa sedikit terpana. Api sejati Dharmakaya macam apa yang dibudidayakan oleh Erik Kin ini? Titik akupuntur beroperasi dengan cara yang persis sama, dan tidak ada perbedaan dengan cara kultivasi dirinya. Tetapi Dharmakaya ini membutuhkan begitu banyak energi. Dirinya adalah kultivator fase penilaian, energinya telah diserap selama 2 jam, tapi Dharmakaya ini belum sepenuhnya dipadatkan. Bahkan jika tubuhmu adalah balon, dan memasukkan energi dengan gila-gilaan selama 2 jam, takutnya itu akan meledak. Namun kondisi fisik Erik Kin saat ini, Febrina Tang bisa melihat dengan jelas. Satu-satunya perbedaan dari yang sebelumnya adalah luka di tubuh Erik Kin sembuh dan napasnya kembali normal. Tapi dia masih belum tersadar, dan reiki di dalam tubuhnya masih tipis. Bersambung. Bab 2173. Penghisap yang serakah. Namun yang membuat Febrina Tang merasa ngeri adalah, seiring berjalannya waktu, permintaan reiki Erik Kin tidak berkurang, tetapi meningkat. Sampai sekarang, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pusaran air itu. Hanya Tuhan yang tahu Erik Kin mengubah api sejati Dharmakaya ini menjadi bentuk apa. Jika tidak diketahui, kultivator tidak dapat memiliki celah kosong yang sama terhadap dunia luar. Febrina Tang bertanya-tanya, apakah reiki yang dia kirim telah dikirim langsung ke celah yang kosong? Kakak seperguruan, apakah aku perlu menggantikanmu? Melihat raut wajah Febrina Tang memerah, Tio Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tidak perlu ganti, kamu harus mengatur lebih banyak formasi pengumpul reiki di sekitarmu. Febrina Tang menggertakkan giginya, dan hatinya juga terpancing dan bertekad. Seorang kultivator fase penilaian yang bermartabat, bahkan tidak bisa memadatkan Dharmakaya seorang fase transendensi, jika tersebar apakah dia masih punya wajah untuk melihat orang lain. Dia tidak percaya, pusaran ini bisa menelan tanpa henti. 1 jam lagi berlalu. Di bawah keganasan Febrina Tang, api sejati Dharmakaya terus berubah, di dalam laut kesadaran Erik Kin. Reiki kultivator pada fase penilaian memang berkali-kali lipat lebih kuat daripada fase transendensi. Apalagi Febrina Tang yang telah melalui fase penilaian menembus ranah kesulitan, menjadi semakin kuat. Erik Kin mengkonsumsi begitu banyak energi mu batu ekstrim, batu roh dan pil dewa, tetapi tidak lebih dari api sejati Dharmakaya, sekaligus tubuh pemadam api sejati, berkultivasi pada saat yang sama hingga mencapai kesempurnaan. Namun dengan dorongan terus-menerus dari Febrina Tang, Dharmakaya Erik Kin dan tubuh dominator, yang tampaknya tidak pernah bisa menyeimbangkan satu sama lain, secara bertahap menerobos tahap penguasaan dan bergerak menuju tahap Big Grand. Adik seperguruan, ayo maju bersama. Wajah Febrina Tang memerah, dan berbicara dengan malu-malu. Sekarang dirinya hanya bisa menundukkan kepala. Setelah lewat 1 jam, bahkan dirinya tidak bisa menahan kekuatan pusaran air di dalam tubuh Erik Kin. Satu-satunya hal yang bisa dia yakini saat ini adalah, Erik Kin ini
jelas tidak berlatih api sejati Dharmakaya. Api sejati Dharmakaya di alam fase penilaian tidak begitu sulit untuk dilatih. Dia merasa selama ratusan tahun di penjara dan melawan setan Gemini, tidak melelahkan seperti 3 jam ini. Tiovan tidak ragu-ragu dan jatuh tepat di belakang tubuh Erikin. Pada akhirnya tangannya terulur dan bersentuhan dengan titik akupuntur di tubuh Erikin. Baru beberapa saat, Tiovan sudah menyadari betapa rakusnya pusaran di dalam anak ini. Dan kakak seperguruan bertahan 3 jam. Ini terlalu kuat. Kedua kultivator fase penilaian itu sama-sama melakukan gerakan yang nekat, satu demi satu, dengan panik menyerap Reiki dari langit dan bumi, sambil memurnikan Reiki dan menambahkannya ke tubuh Erikin. Pada saat ini, Erikin yang sedang tidak sadar, tidak tahu bahwa dia sedang mengalami keberuntungan yang langka. Dua kultivator fase penilaian, yang mahir di dalam jurus api suci, penatua tertinggi dari partai Jihuo, mengeluarkan kemampuan terbaik mereka, dan menggunakan Reiki yang paling murni untuk memelihara dua seni kuno yang mendalam di tubuhnya, dan menyuburkan pertumbuhan Dharmakaya dan tubuh dominator kultivator fase transendensi. Kesempatan seperti ini akan sangat membuat iri jika dilihat oleh kultivator fase transendensi lainnya. Kultivator fase penilaian mungkin tidak begitu sulit ditemukan. Tapi dua kultivator yang memiliki teknik yang sama dengan dirinya, yang bersedia menggunakan kekuatan maksimal mereka dan tidak peduli akan kehilangan Reiki fase penilaian, tidak begitu mudah ditemukan. Apalagi yang digabungkan ke dalam tubuh Erikin saat ini, masih merupakan seni Ekaristi Yandi yang diturunkan pada zaman dahulu. Ini adalah dua senior yang tidak tahu bagaimana memata-matai rahasia junior, dan sangat langka. Jika bukan karena rasa hormat, Febrina Tang tidak pernah memasuki laut kesadaran Erikin. Jika tidak, mana mungkin sampai sekarang, dia bahkan tidak tahu ilmu sihir apa yang sedang dilatih oleh Erikin. Erikin awalnya memasuki laut kesadaran Febrina Tang karena ingin menyelamatkannya, tetapi hanya sampai ke kerohaniannya, tidak pergi untuk memata-matai rahasia Febrina Tang. Poin ini, Febrina Tang juga tahu dan mengingat di dalam hatinya. Hari ini juga sama, karena Erikin menderita kehabisan napas, dia hanya harus menanamkan Reiki, jadi mengapa harus memata-matai rahasia Erikin? Mengenai Tiovan, alasannya lebih sederhana. Dia memang penasaran apakah ada sesuatu yang mengejutkan di laut kesadaran Erikin, namun dia memiliki kepribadian yang berhati-hati. Setelah melihat begitu banyak kemampuan yang ditunjukkan oleh Erikin sebelumnya, bagaimana mungkin dia masih ingin mencari masalah? Selain itu, Erikin tidak membahayakan mereka, malah memberikan bantuan besar. Jadi keinginan yang terlintas di benaknya langsung terhapus. Kemudian, 3 jam berlalu. Sudah tengah malam, malam yang gelap, dan langit yang tidak berbintang. Dalam waktu 6 jam, dua kekuatan besar fase penilaian bekerja keras untuk menanamkan dua teknik ke dalam tubuh Erikin, secara bertahap mendekati ranah Big Grand. Pada saat ini, perpaduan terus-menerus dari api sejati Dharmakaya dan tubuh dominator tiba-tiba mencapai keadaan keseimbangan tertentu. Pusaran air yang menelan energi dengan gila berhenti berputar dalam sekejap, dan isapannya menghilang. Pada saat ini, daya hisap menghilang, bukan karena Ekaristi Yandi Big Grand, yang mengakhiri segalanya. Tetapi dalam beberapa jam ini, ditarik ribuan kali, kedua jenis pusaran energi ini terus-menerus naik satu sama lain, akhirnya seperti mencapai keberuntungan besar, dan menghasilkan keseimbangan yang lengkap. Bersambung.